Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Yefta Valencio Simanulang dengan NIM 124130090 dari kelas PMP EL1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dalam menganalisa kompleksitas waktu terhadap algoritma. Baik, langsung saja. Nah, di sini kita perlu ketahui bahwasannya ada beberapa algoritma dalam menyelesaikan permasalahan dalam pemrograman ini. Yang pertama itu ada algoritma greedy, yang kedua ada algoritma divide conquer, dan yang ketiga adalah algoritma brute force. Nah, pada masing-masing algoritma ini kita sudah diberikan case atau masalah yang dimana seperti tadi yang sudah kita kerjakan pada case-case tersebut terdapat masalah coin exchange dan minimum maksimum atau min max. Nah, di sini akan menjelaskan pada case 1 yaitu coin exchange menggunakan algoritma greedy. Permasalahan coin exchange diselesaikan menggunakan pendekatan greedy, yaitu dengan selalu memilih koin bernilai terbesar yang masih memungkinkan untuk digunakan. Nah, algoritma akan memeriksa setiap jenis koin satu persatu dan mengurangi nilai uang hingga mencapai 0 gitu. Nah, jadi jika jumlah koin itu dinyatakan sebagai N, maka koin itu akan diproses satu kali lagi dalam satu penyelesaian utamanya gitu. Nah, dengan demikian, kompleksitas waktu algoritma greedy ini adalah T sama dengan O pada si N. Nah, algoritma ini sangat efisien dan sangat cepat karena tidak mengeksplorasi seluruh kemungkinan solusi, namun langsung mengambil keputusan lokal terbaik. Jadi, bisa kita tahu karena data-data itu sudah jelas muncul solusinya gitu. Akan tetapi, solusi itu optimal hanya dijamin pada sistem koin tertentu gitu. Nah, bisa kita lihat pada codingan yang kita kerjakan tadi, di mana inilah hasil dari codingan penyelesaian masalahnya itu, di mana koin yang didapatkan adalah 32 jumlah uangnya, dan koin yang digunakan itu adalah range dari 25, 10, 5, dan 1. Nah, di sini kita dapatkan bahwasannya jumlah minimum koinnya itu 4 gitu. Nih. Nah, dari sinilah kita bisa lihat bahwasannya dari jumlah koin yang digunakan itu memiliki jumlah minimumnya juga gitu. Nah, lanjut pada algoritma divide dan conquer. Nah, itu di dalam case 2 itu menggunakan masalah minimum maksimum, yaitu min max. Nah, itu dilakukan dalam menggunakan pendekatan divide dan conquer, di mana dengan membagi larik menjadi 2 bagian yang lebih kecil, kemudian mencari nilai minimum dan maksimum itu pada masing-masing bagian tertentu gitu. Nah, lalu menggabungkan hasilnya itu. Nah, dari proses pembagian inilah yang berlangsung hingga ukuran larik itu menjadi satu elemen. Nah, kompleksitas waktu itulah yang menjadi relasi sequence, yang dimana kita bisa tahu rumusnya itu si T sama dengan 2T N per 2 ditambah O kali 1 gitu. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa teorinya si master theorem ini, solusi relasi tersebut adalah T sama dengan O gitu. Meskipun kompleksitasnya waktu yang sama dengan brute force secara asimptotik, pendekatan divide dan conquer ini lebih terstruktur, lebih jelas penyelesaian nilai yang didapatkan pada minimum dan maksimum itu, dan juga lebih efisien dalam pengolahan data yang besar gitu. Jadi bisa kita ambil bahwasannya ini yang digunakan untuk data besar, pengolahan data besar untuk mengurangi, karena bisa mengurangi jumlah perbandingan secara konseptual gitu. Nah, lanjut pada algoritma yang brute force gitu. Algoritma brute force
menggunakan case atau masalah pada coin exchange sama seperti pada pendekatan greedy, namun ini kita menggunakan algoritma pendekatan brute force. Yang dimana pendekatan ini dilakukan secara rekursif, di mana mencoba seluruh kemungkinan kombinasi jumlah koin dari setiap jenis membentuk nilai uang tertentu. Nah, semisal nih, jika terdapat K, yaitu jenis koinnya, dan nilai targetnya itu N. Nah, maka jumlah kemungkinan yang harus dieksplorasi itu sangat besar karena setiap koin itu digunakan dari berbagai jumlah. Nah, bisa kita lihat nih untuk sistem greedy-nya. Nah, jadi jumlah K-nya ini akan lebih besar dari si N-nya ini yang bisa mendapatkan hasil nilai pengisahannya itu. Nah, makanya kita disuruh dalam membagikan jumlah koin itu lebih kompleksitas gitu. Nah, jadi kompleksitas waktunya itu bersifat eksponensial yang dimana dapat diartikan sebagai T waktu sama dengan O kali K pangkat N gitu. Atau dalam praktik besarnya tidak efisien gitu. Meskipun hasilnya diperoleh sangat lengkap dan pasti benar, namun metode ini tidak cocok dalam target nilai yang besar gitu karena waktu eksekusi meningkat drastis yang dimana bisa kita katakan bahwasanya algoritma brute force menggunakan masalah coin exchange itu sangat tidak efisien karena bagi metode yang memiliki nilai yang besar itu tidak bisa kompleksitaskan pada waktu yang didapatkan gitu, tidak bisa berubah secara drastis gitu, bakal memungkinkan waktu yang lama. Nah, lanjut metode brute force pada masalah minimum maksimum. Nah, ini kita bisa lihat perbandingan dari setiap elemen larik satu persatu gitu. Jika sebuah elemen larik adalah n, maka algoritmanya melakukan perbandingan n dikurang 1 pada setiap kalinya. Oleh karena itu, kompleksitas waktunya adalah T sama dengan O, sama dengan algoritma sebelum-sebelumnya. Namun metode ini sederhana dan mudah dipahami, tetapi masih kurang efisien juga terhadap data yang sangat besar kepada seluruh elemen yang harus diperiksa tanpa optimasi. Nah, jadi pada optimasi inilah si metode brute force ini pada masalah min-max ini benar-benar masih menggunakan elemen larik yang masih kecil gitu, belum bisa menggunakan data yang besar. Nah, dari sini kita bisa lihat untuk codingannya, implementasi analisa kompleksitas waktu nih. Dan inilah hasil dari implementasi ini. Bisa kita jalankan aja. Nih. Nah, dari sinilah kita bisa melihat perbandingannya dari setiap algoritma. Tapi di sini saya akan mengambil satu case, yaitu di mana case pada si brute force ini. Apa metodenya? Metode brute force-nya dalam menghitung waktu eksekusinya. Nah, di sinilah kita bisa lihat bahwasannya nilai minimumnya itu 1, maksimumnya itu 100, dan waktu eksekusinya itu 0,04. Nah, di sini saya bisa jelaskan dan menganalisa di mana untuk masalah coin exchange itu algoritma greedy bekerja memilih koin bernilai terbesar yang masih dapat digunakan hingga nilai target tercapai. Proses ini masih melakukan satu kali iterasi terhadap jenis koin yang tersedia, sehingga kompleksitas waktunya berada pada order O terhadap N, dengan N adalah jumlah jenis koin gitu yang dapat membentuk nilai target. Metode ini memiliki kompleksitas waktu yang sangat jauh lebih besar dalam eksplorasi semua kombinasi gitu. Jadi sehingga memiliki eksekusi waktu yang sangat cepat gitu pada algoritma si greedy ini. Nah, namun pada masalah si minimum maksimum ini menggunakan pendekatan brute force, dia dalam menentukan nilai minimum maksimum itu masih membandingkan setiap elemen lari itu masih memiliki kompleksitas waktu yang harus diperiksa lagi karena masih rentan terhadap waktunya yang diberikan itu.
Dari sementara itu, pada metode define dan conquer itu menyelesaikan masalah itu berbagai larik dan menjadi beberapa bagian lebih kecil gitu. Nah, itu yang menyebabkan eh, setiap pembagian masalah ataupun nilai-nilai yang dijabarkan lagi menjadi lebih kecil, itu mempermudah lebih waktu dalam waktu yang lebih kompleks gitu. Nah, meskipun kompleksitas waktunya juga berada pada order O juga, tapi pendekatan define-nya itu atau conquer dapat mengurangi jumlah perbandingan sehingga lebih efisien gitu. Nah, makanya itu, oleh karena itulah pemilihan strategi algoritma yang sangat penting itu agar diperoleh solusi yang optimal lebih baik dari segi waktu eksekusi maupun efisiensi komputasinya. Nah, sekian dari presentasi tentang menganalisa waktu eksekusi. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.